Sterilisasi alat dan bahan sediaan ampul. Batang pengaduk disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Corong gelas disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Erlenmeyer disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Gelas ukur disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Gelas piala disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sendok tanduk disterilkan menggunakan panas uap. Pinset disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pipet tetes disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Wadah ampul disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Spoit disterilkan menggunakan alkohol. Aminopilin disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Etilendiamin disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Perhitungan bahan. Yang pertama, perhitungan persatuan 2 mili. Untuk penambahan Opermed 10%, ampul aminopilin 10/100 dikali 2 mili sama dengan 0,2 mili. Aminopilin 10/100 dikali 0,048 sama dengan 0,0048. Jadi 0,048 ditambah 0,0048 hasilnya 0,0526. Etilendiamin 10/100 dikali 0,01 sama dengan 0,001. Jadi 0,01 ditambah 0,001 hasilnya 0,011. Aqua proinjeksi 10/100 dikali AD 2 mili sama dengan AD 0,2 mili. Jadi 2 mili ditambah 0,2 mili hasilnya 2,2 mili. Yang kedua, perhitungan per batch 2 box 5 ampul 2 mili untuk penambahan Opermed 10%. Ampul aminopilin 2 kali 5 dikali 2 mili hasilnya 20 mili. Jadi 10/100 dikali 20 mili sama dengan 2 mili. 2 mili ditambah 20 mili hasilnya 22 mili. Aminopilin 10/100 dikali 0,048 sama dengan 0,0048. Jadi 0,048 ditambah 0,0048 hasilnya 0,0526. 0,0526 dikali 10 ampul hasilnya 0,528. Etilendiamin 10/100 dikali 0,01 sama dengan 0,001. Jadi 0,01 ditambah 0,001 sama dengan 0,011. Jadi aqua proinjeksi sampai 22 mili. Perhitungan tonisitas. B 0 sama dengan 0,52 dalam kurung B1 kali C per B2. B sama dengan jumlah bahan pembantu yang diperlukan gram per mili. 0,52 sama dengan TB cairan tubuh med. B1 sama dengan PTB air yang disebabkan oleh 1% bobot per volume zat aktif. B1 sama dengan PTB NaCl. C kadar zat aktif dalam persen bobot per volume NaCl. B sama dengan tanda tanya. B1 sama dengan PTB aminopilin. B1 sama dengan PTB NaCl dalam kurung 0 kurung. C kadar zat aktif dalam persen bobot per volume. Jadi B sama dengan
kurang dalam kurung 0,097 kali 0,048 balas kurung per 0,576. Jadi 0,52% dalam kurung 0,004656 per 0,576. Hasilnya 0,5153 per 0,576. Hasilnya 0,8946. Jadi NaCl yang ditambahkan adalah NaCl 0,9 dikali 0,8946. Jadi 0,8051 per 100 mili. Untuk 22 mili sama dengan 22 mili per 100 mili kali 0,8051 sama dengan atau hasilnya 0,8946. Alat dan bahan: 1 batang pengaduk, uraian kaca jumlah 4, metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat selama 2 jam. 2 corong gelas, uraian kaca jumlah 4, metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. 3 Erlenmeyer, uraian kaca jumlah 4, metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. 4 gelas ukur, uraian kaca jumlah 4, metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. 5 gelas piala, uraian kaca jumlah 4, metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit. 6 sendok tanduk, uraian plastik jumlah 4, metode sterilisasi panas uap. 7 pinset, uraian besi jumlah 4, metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit. 8 pipet tetes, uraian kaca jumlah 4, metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. 9 wadah ampul, uraian kaca jumlah 15, metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. 10 spoit, uraian plastik jumlah 4, metode sterilisasi alkohol. 11 aminopilin, uraian serbuk jumlah 4, metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. 12 etilendiamin, uraian serbuk jumlah 4, metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat selama 2 jam. Selanjutnya prosedur kerja pada ampul. 1. Hitunglah tonisitas larutan yang akan dibuat. 2. Disiapkan alat dan bahan. 3. Disterilkan semua alat dan bahan. 4. Dicampurkan aminopilin dengan sebagian aqua pro injeksi. 5. Dicampurkan etilendiamin dengan sebagian aqua pro injeksi. Kemudian ditambahkan dengan campuran aminopilin tetes demi tetes sampai terbentuk larutan jernih. 6. Dimasukkan NaCl ke dalam larutan, diaduk sampai homogen. 7. Dicukupkan volumenya dengan aqua pro injeksi dan diukur pH larutan antara 9,2 sampai 9,6. 8. Ditambahkan NaOH untuk mencapai pH 9, kemudian disaring. 9. Dimasukkan larutan ke dalam wadah ampul 2,15 ml menggunakan spoit, kemudian ditutup dengan cara dibakar pada ujung ampul. 10. Disterilkan kembali di autoklaf. 11. Dilakukan evaluasi. 12. Diberi etiket brosur dan dikemas.
Perkenalkan, nama saya Yosef Kibukoten, NIM 19161 AF. Saya dari Kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi bahan dari praktikum ampul. Evaluasi bahan terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama uji kebocoran, yang kedua uji pH, yang ketiga uji keragaman bobot, yang keempat uji kejernihan dan warna. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran yaitu sediaan ampul atau cairan putih agak kekuningan, wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan, dimasukkan ke dalam larutan metilin blue 0,1%. Jika wadah yang bocor, maka larutan metilin blue masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar, dan di dalam wadah akan berwarna biru. Selanjutnya uji pH. Pada pengujian pH, cairan injeksi aminopilin dengan cara dimasukkan kertas pH ke dalam cairan injeksi aminopilin. Kemudian kertas pH dicocokkan dengan parameter pH yang ada pada wadah kertas pH. Oke, yang selanjutnya uji keragaman bobot. Pada uji ini dilakukan pengamatan keragaman bobot sebelum dan sesudah disterilisasi sediaan ampul. Selanjutnya uji kejernihan dan warna. Uji kejernihan untuk larutan steril adalah dengan menggunakan latar belakang putih dan hitam di bawah cahaya lampu untuk melihat ada letaknya partikel variabel. Wadah-wadah kemasan akhir diperiksa satu persatu dengan menyinari wadah dari samping dengan latar belakang hitam. Untuk menyelidiki pengotor berwarna putih, latar belakang putih untuk menyelidiki pengotor berwarna hitam. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cara sterilisasi alat dan bahan. Yang pertama, batang pengaduk. Metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. Kedua, corong gelas. Metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. Ketiga, Erlenmeyer. Metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Keempat, gelas piala. Metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kelima, kertas saring. Metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Keenam, pipet tetes. Metode sterilisasi alkohol. Ketujuh, penutup vial. Metode sterilisasi alkohol. Ke-8, wadah vial. Metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. Ke-9, sendok tanduk. Metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ke-10, pinset. Metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. 11, tiamin HCl. Metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. 12, natrium etilendamin tetrat asetat. Metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. 13, NaCl. Metode sterilisasi oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. Perhitungan bahan. Yang pertama, perhitungan untuk 10 ml. Bahan yang digunakan tiamin HCl sebanyak 100 mg dikali 10 sama dengan 1000 mg. Yang kedua, benzalkoinum sebanyak 0,01% sama dengan 0,1 per 100 dikali dengan 10 ml sama dengan 0,001. Yang ketiga, natrium etilendiamin tetraasetat sebanyak 0,1% sama dengan 0,1 per 100 dikali 10 ml sama dengan 0,01. Yang keempat, NaCl secukupnya. Yang kelima, aquapro injeksi AD 10 ml. Yang kedua, perhitungan persatuan tiamin HCl injeksi 1 ampul 10 ml untuk penambahan overmet 10%. Tiamin HCl 10 per 100 dikalikan 1 sama dengan 0,1. Kemudian 0,1 ditambah dengan 1 hasilnya 1,1.
benzalkoinum sebanyak 10/100 dikali 0,001 sama dengan 0,0001. Kemudian 0,001 ditambahkan dengan 0,0001 sama dengan 0,0011. Berikutnya natrium etilendiamin tetraasetat sebanyak 10/100 dikalikan dengan 0,1 hasilnya 0,01. Kemudian 0,01 ditambahkan dengan 0,1 hasilnya 0,11. Lalu aquapro injeksi sebanyak 10/100 dikalikan dengan AD 10 ml sama dengan 1 ml. Kemudian 10 ml ditambahkan dengan 1 ml sama dengan AD 11 ml. Yang ketiga, perhitungan per batch 10 vial 10 ml untuk penambahan overmed 10%. Tiamin HCl 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Lalu 10/100 dikalikan dengan 10 hasilnya 0,1. Kemudian 10 ditambahkan dengan 0,1 hasilnya 10,1. Benzalkoinum sebanyak 0,001 dikali 10 hasilnya 0,01. Kemudian 10/100 dikali 0,01 sama dengan 0,001. Lalu 0,01 ditambahkan dengan 0,001 hasilnya 0,11. Berikutnya NaCl sebanyak 0,01 dikali 10 hasilnya 0,1. Lalu 10/100 dikalikan 0,1 hasilnya 0,01. Kemudian 0,1 ditambahkan dengan 0,01 hasilnya 0,11. Aquapro injeksi sebanyak 10 ml dikali 10 ml hasilnya 100 ml. Lalu 10/100 dikali dengan 100 ml hasilnya 10 ml. 10 ml yang tadi ditambahkan dengan 100 ml hasilnya 110 ml. Berikutnya ada perhitungan pengenceran benzalkoinum 1:50. Perhitungan pengenceran benzalkoinum dilakukan dengan cara ditimbang benzalkoinum klorida sebanyak 50 mg, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan aquapro injeksi sebanyak 5 ml. Diaduk hingga larut dan sisa pengencerannya disimpan di tempat. Hasil pengenceran 11 mg per 50 mg dikali 1 ml sama dengan 1,4 ml. Sisa pengencerannya 5 ml dikurang dengan hasil pengenceran 1,4 ml sama dengan 3,6 ml. Yang terakhir ada perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas yang pertama dihitung nilai PTB. Tiamin HCl 0,074, benzalkoinum 0,4, natrium etilendiamin tetraasetat 0,14. Selanjutnya dihitung konsentrasi masing-masing zat. Yang pertama tiamin HCl 1000 mg per 10 ml sama dengan 100 mg per mili. 100 mg per mili itu sama dengan 0,1 gram per mili. 0,1 gram per mili sama dengan 0,1 dikali 100% hasilnya 10%. Yang kedua benzalkoinum 1 mg per 10 mili itu sama dengan 1 mg per mili. 1 mg per mili sama dengan 0,0001 gram per mili, sama dengan 0,01 kali 100% hasilnya 0,1%. B sama dengan 0,52 dikurang buka kurung B1 dikurang C1 tutup kurung ditambahkan dengan buka kurung B2 dikurang C2 balas kurung ditambahkan lagi dengan
buka kurung B3 dikurang C3 balas kurung per 0,576 sama dengan 0,52 dikurang buka kurung 0,074 dikurang 10 balas kurung ditambahkan dengan buka kurung 0,4 dikurang 0,01 balas kurung ditambahkan lagi dengan buka kurung 0,14 dikurang 0,1 balas kurung per 0,576 sama dengan 0,52 dikurang buka kurung 0,74 balas kurung ditambah buka kurung 0,009 tutup kurung ditambahkan lagi dengan buka kurung 0,014 balas kurung per 0,576 hasilnya 0,421. Jadi NaCl yang ditambahkan adalah 0,421 per 10 mili sama dengan 0,0421. Untuk 110 mili sama dengan 110 mili per 100 mili dikali dengan 0,0421 hasilnya 0,0463. Alat dan bahan. Pertama, alat yang digunakan yaitu autoclave, oven, batang pengaduk, corong gelas, Erlenmeyer, gelas piala, pinset, pipet tetes, sendok tanduk, spoit 1 cc dan spoit 5 cc. Yang kedua yaitu bahan yang digunakan yaitu diamin HCl, benzalkoinum, etilan diamin tetraasetat, aqua pro injeksi, dan kertas. Prosedur kerja. 1. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Disterilkan semua alat dan bahan yang akan digunakan sesuai dengan metode sterilisasi. 3. Dibuat pengenceran benzalkoinum klorida dengan cara A. Ditimbang benzalkoinum klorida sebanyak 50 mg, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. B. Ditambahkan aqua pro injeksi sebanyak 5 ml, diaduk hingga larut dan sisa pengenceran disimpan. 4. Ditimbang diamin HCl, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan sebagian aqua pro injeksi, dikocok hingga larut. 5. Ditimbang Na EDTA, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan sebagian aqua pro injeksi, dikocok hingga larut. 6. Ditimbang NaCl, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan sebagian aqua pro injeksi, dikocok hingga larut. 7. Dicampurkan semua bahan yang telah dilarutkan, kemudian dicukupkan volumenya. 8. Diambil masing-masing 10 ml menggunakan spoit, kemudian dimasukkan ke dalam wadah vial 10 ml. 9. Ditutup, kemudian diikat menggunakan tali 10. Disterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 Celcius selama 15 menit. 11. Dikeluarkan dan diberi etiket, brosur dan dikemas. 4. Evaluasi. 1. Uji kebocoran. Wadah sediaan vial yang berisi cairan vial tiamin HCl telah memenuhi uji standar kebocoran dengan cara botol vial diletakkan secara terbalik untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilisasi dan volume serta kestabilan sediaan. 2. Uji pH untuk menetapkan pH suatu sediaan larutan agar sesuai dengan monografi nilai pH dalam darah
yaitu 7,35 sampai 7,45. Ketiga, uji kejernihan dan warna. Setiap larutan obat suntik harus jernih dan bebas dari kotoran sehingga diperlukan uji kejernihan secara visual. Yang keempat yaitu uji keragaman sediaan atau bobot. Yang pertama itu keseragaman bobot sesuai sediaan steril ditimbang secara seksama satu persatu vial. Yang kedua, keseragaman kandungan ditetapkan kadar vial satu persatu seperti pada penetapan kadar dalam masing-masing monografi kecuali dinyatakan lain dalam uji keseragaman kandungan. Yang kelima yaitu uji partikulat. Begitupun untuk larutan vial termasuk larutan yang dikonstitusi dari zat pada steril. Untuk penggunaan parenteral harus bebas dari partikel yang dapat diamati pada pemeriksaan secara visual.